البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى al-hadisul alf tis'ah ba'da alf wa al-hadisut tasik ba'da alf wa asyir ba'da alf, digabungkan jadi dua hadis, yaitu dua hadis jadi satu, 1009 dan 1010. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja salasatun fi safar, jika ada 3 orang keluar di dalam safar, fala yu'ammiru ahadahum, maka hendaknya mereka menjadikan salah seorang dari mereka itu sebagai amir. Ammara yu'ammiru ja'lu al-maf'uli bihi amiran, menjadikan maf'ul bihnya sebagai amir. Thayyib, hadisun hasan rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Disebutkan dalam catatan kaki, bahkan dia sahih li ghairi, dengan penguat-penguatnya, karena ada sanad-sanad yang lain, sanad Abdur Razzaq, bahkan di riwayat Abdur Razzaq sanadnya sahih. Baik, demikian pula dalam Tabrani. Kalau yang tadi saya, kemudian Abdur Razzaq dan Tabrani meriwayatkan dari ucapan Ibnu Mas'ud dengan sanad yang sahih juga. Dan juga ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirimkan suatu ekspedisi, wa ammara alaihim Usama bin Zaid, dan Nabi menjadikan Usama bin Zaid sebagai amir untuk mereka. Dikuatkan lagi dengan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Buraidah ibnul Hasib radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ammara amiran ala jaishin aw sariyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menetapkan suatu pemimpin, seorang pemimpin terhadap suatu pasukan yang besar ataupun pasukan yang kecil, ausahu fi khassatihi bi taqwallah, berwasiat untuk diri pemimpin itu sendiri agar dia bertakwa kepada Allah. Intinya hadis yang di hadapan kita ini menjadi sahih li ghairi, yaitu menetapkan adanya amir di dalam safar kalau orangnya lebih dari 3, ada 3 atau lebih. Di antara hikmahnya disebutkan oleh para ulama, karena kalau ini adalah rombongan, yaitu satu rombongan, bukan masing-masing urusannya sendiri-sendiri, tapi mereka adalah satu rombongan sejak awal, agar terbentuk musyawarah dan agar terbentuk pemberi keputusan untuk mengarahkan mereka semua kepada yang baik-baik, sehingga sepanjang perjalanan itu ta'awun yang kukuh, tidak sampai tercerai-berai, karena masing-masing memakai pendapatnya sendiri-sendiri tanpa ada persatuan dalam keputusan dan seterusnya. Dan ini dipraktekkan oleh para salaf, sebagaimana di dalam biografi Imam Ibnul Mubarak rahimahullah di dalam Syiar Alamin Nubala. Kalau beliau berangkat safar, baik itu haji ataupun perjalanan yang lain-lain, banyak orang akan minta untuk ikut beliau. Maka beliau mengatakan, kalau kalian ingin ikut saya, maka ada syaratnya. Ya, apa syaratnya? Syaratnya adalah kalian harus taat kepada saya, yaitu saya sebagai amir kalian. Nah, mereka mau aja, tak masalah, dipimpin oleh Imam Ibnul Mubarak. Pernah ada beliau, bahkan beliau sendirian, tahu-tahu ada orang yang ingin menjadi pengikut beliau sekalian. Maka beliau mengatakan, boleh engkau ikut saya, tapi engkau harus taat ucapan saya, tentunya taat yang baik-baik. Nah, mereka dia mau aja. Nah, ketika di suatu perjalanan, setelah mencapai entah di daerah mana yang sangat tandus, maka Ibnu Mubarak mengatakan, duduklah. Nah, maka dia pun duduk. Kemudian Ibnu Mubarak berdiri membentangkan
kainnya untuk menutupi orang itu agar tidak terkena panas matahari. Orang itu protes, mengatakan, wahai Syekh, gimana Anda yang malah menaungi saya duduk. Beliau mengatakan, engkau sudah sepakat untuk taat, engkau diam saja di situ. Ini contoh dari beliau, bukan untuk keburukan, tapi untuk kebaikan. Kalau tidak ada amirnya, mungkin masing-masing akan saling mengalah dan tidak selesai nanti. Akhirnya tidak terbentuk kemaslahatan. Tapi ini Ibnu Mubarak ingin orangnya tidak perlu membantah, dah beliau aja yang berdiri dan menaungi dia. Pernah juga beliau berangkat haji, tahu-tahu orang di kampung beliau ingin ikut rombongan beliau. Maka beliau mengatakan, boleh ikut tapi harus taat kepadaku. Nah, mereka siap. Kemudian beliau mengatakan, kumpulkan semua perbekalan kalian. Sudah dikumpulkan. Mereka percaya. Kalau Ustadz aja dipercaya untuk tidak menipu, bagaimana Imam Ibnu Mubarak, Amirul Mukminin fil Hadis dan seterusnya. Walaupun prakteknya Ustadz kadang ya lain-lain. Sepanjang perjalanan itu beliau yang berinfak pada mereka. Orang-orang menyangka ini beliau membagi berdasarkan dari bekal mereka semua. Demikian pula ketika sampai di tanah suci, maka beliau memberikan infak lagi agar mereka membelanjakan apa yang perlu mereka beli dan seterusnya sepanjang perjalanan di sana. Nah, kemudian ketika mereka mulai berangkat pulang juga masih seperti itu. Beliau terus membagikan secara baik, secara adil harta benda perbekalannya itu. Perbekalan pulang. Nah, tanpa mereka ketahui, Ibnu Mubarak mengirimkan utusan ke kampung itu, memberikan harta yang banyak untuk masing-masing dari keluarga yang ditinggalkan dari orang-orang itu. Semuanya namanya sudah didaftar. Nah, kemudian memberikan biaya untuk mengecat rumahnya masing-masing dari anggota rombongan itu. Rumahnya sudah dicat yang baik dan seterusnya. Dan diberi hadiah-hadiah untuk anggota keluarga yang ditinggalkan itu. Nah, begitu mereka sudah tiba di negeri mereka di Marwah, mereka pun Ibnu Mubarak bilang, ini perbekalan masih ada sisanya, kalian bawa pulang. Sudah mereka pulang membawa sisa perbekalan mereka. Mereka lihat rumah sudah cantik, keluarganya pun hartanya cukup. Kemudian mereka membuka perbekalan, ternyata perbekalannya masih utuh. Ternyata Ibnu Mubarak tidak memakai harta mereka, tapi pakai harta beliau sendiri. Beliau peniaga besar. Intinya adalah, yaitu di dalam safar hendaknya ada seorang amir yang layak ditaati dengan pemikiran yang baik untuk membimbing mereka, untuk mengusahakan kemaslahatan mereka di sepanjang safarnya mereka itu. Baik. Adapun kalau safarnya menjadi buruk atau pemimpinnya buruk, tidak ada dalil yang mewajibkan kita untuk ikut dia. Nabi mengatakan apa itu? Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. Nah, boleh kita memisahkan diri. Saya tidak ikut rombongan kalian. Saya mau naik kendaraan yang lain misalkan, atau ikut rombongan kafilah yang lain misalkan. Karena apa? Ini bukan betul-betul baiat seperti baiat kepada kepala negara. Ini sekedar kemaslahatan di perjalanan. Adapun orang-orang Harokiyun seperti Ikhwanul Muslimin atau pecahan-pecahan mereka, termasuk juga Hizbut Tahrir, mereka mensyaratkan adanya baiat. Padahal mereka bukan kepala negara, mereka bukan betul-betul memiliki suatu negara. Tapi katanya apa? Ini kias. Karena apa? Walaupun kita tidak sedang safar, tapi hakikatnya hidup di dunia ini seperti safar. Betul, memang hidup di dunia seperti safar. Perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala, betul. Tetapi kias ke situ salah. Buktinya apa? Nabi tidak menyuruh orang-orang yang sudah tiba di kampungnya sendiri membaiat pemimpin kelompok sendiri-sendiri. Tak ada itu. Baiat hanya untuk kepala negara. Adapun untuk safar, ini sekedar mencari pemimpin dan tidak perlu sampai dibaiat. Sekedar pemimpin perjalanan itu aja. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya. Al-hadisul hadiyata asyrah Ba'dal alaf. 1011. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairus sahabati arba'ah. Sahabat yang terbaik itu ada 4.
Wa khairu saraya arba'umi'ah. Dan pasukan saraya yang terbaik, as-sariyah, sariyah itu adalah qita'atun minal jaish, potongan dari pasukan perang yang besar. Dikatakan sariyah karena dia itu bergeraknya secara senyap, kata sebagian pensyarah. Pasukan besar biasanya perjalanannya nampak, tapi di malam hari mereka akan mengirimkan pasukan kecil-kecil, mungkin untuk menjadi mata-mata atau menjadi pionir dan seterusnya. Ini dikatakan sariyah karena bergeraknya rahasia atau pergerakannya itu di waktu malam. Itu pun pasukan kecil, tapi berapa? Yang terbaik adalah 400. Berarti Jaish sendiri orangnya beribu-ribu sebaiknya, tapi ya semampunya. Di zaman Nabi pun dalam perang Badar, Jaishnya Nabi hanya 314 dan semacam itu. Wa khairul juyush arba'atu alaf. Sebaik-baik pasukan perang adalah 4.000. Kemudian wala yughlabasna asyara alfan anqillah. Pasukan yang jumlahnya mencapai 12.000 tidak akan kalah karena dianggap bilangannya itu sedikit. Jelas kalimat-kalimat seperti ini macam bukan dari Nabi ya. Menghitung dari sisi jumlahnya. Sebaik-baik sahabat bukan sahabat, maksudnya sahabat Nabi, tapi maksudnya adalah perkumpulan di dalam safar yang terbaik adalah 4 dan seterusnya. Ini macam bukan kalam Nabi yang seperti ini. Thayyib. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Thayyib, disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri di dalam yaitu beliau mengatakan hadis ini berpenyakit. Abu Dawud dan Tirmidzi setelah menyebutkan hadis itu, mereka merajihkan hadis ini mursal, ia melompat. Entah tabi'in mendapatkan dari siapa tidak tahu. Demikian pula Abu Dawud di dalam marasilnya menyebutkan itu dan mengatakan hadis ini didatangkan secara musnad tapi tidak betul. Yang keliru siapa? Yaitu Jarir bin Hazim. Dia keliru meriwayatkannya secara musnad, secara bersambung. Demikian pula Abu Hatim Ar-Razi menyebutkan hadis ini mu'al, berpenyakit. Karena apa? Mursal. Dari apa? Mursalnya Az-Zuhri. Sementara mursalnya Az-Zuhri itu termasuk mursal yang paling lemah. Adapun Syekh Albani, beliau mensahihkan dalam Sahih Sunan. Iya, sesuai dari sanadnya. Kata Syekh Albani, ana menilai ini bukan dengan mengumpulkan sanad-sanadnya untuk yang Sahih Sunan Abi Dawud, Sahih Sunan Tirmidzi, tapi sekedar dohir sanad yang ada, kata beliau. Baik, makanya ya dohirnya sahih ya sahih. Tapi kita sudah mengetahui ketika dikumpulkan sanad-sanadnya ternyata tidak betul. Bahkan Tirmidzi sendiri mengatakan ini yang betul adalah apa? Mursal. Berarti Tirmidzi sendiri sudah mengatakan hadisnya dhaif. Demikian pula Abu Dawud. Dan Syekh Muqbil menyebutkan hadis ini berpenyakit sebagaimana dalam kitab Ahadits Mu'allaq Zahiruha Shihah. Kesimpulannya hadisnya dhaif, maka tidak diamalkan. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Diumumkan kemarin-kemarin ya, Syekh Abu Amr sudah selesai dari daras Syarah Sahih Muslim dan akan dicetak menjadi 30 jilid. Ya, semoga diberkahi.